Minggu ini kita awali dengan perkembangan terbaru kasus penyiraman air keras yang dialami atau menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan setelah lebih dari 100 hari atau 3 bulan lebih yang diwarnai dengan desakan sejumlah pihak. Akhirnya Presiden Jokowi turun tangan dalam kasus ini. Presiden kemudian memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melaporkan perkembangan kasus ini, terutama penyidikannya, pada Senin 31 Agustus yang lalu. Namun, dari pertemuan tersebut tidak ada kira-kira gelagat akan dibentuknya tim gabungan pencari fakta atau TGPF oleh Presiden Republik Indonesia yang mungkin saja tim independen di luar kepolisian ataupun KPK. Kendati masih digelayuti kabut gelap, namun sedikit perkembangan pengungkapan kasus ini mulai terasa. Ya, kondisi pasien yang menjalani perawatan di ruang isolasi suspek COVID-19 di RSUD Subang, Jawa Barat kian membaik. Hingga Selasa pagi meskipun masih mengeluhkan adanya batuk ringan, namun kondisi suhu tubuh dan sesak napas pasien berusia 63 tahun ini mulai membaik. Pihak RSUD Subang mengaku sempat terkendala dengan tidak tersedianya media transport swab di rumah sakit yang diperlukan untuk mengirim spesimen pasien ke laboratorium di Jakarta. Pasalnya, media transport hanya disediakan oleh pihak provinsi. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Subang terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada Januari. Kita lihat bersama, ini dia. Pada Januari, warga negara Jepang tersebut pernah atau melakukan perjalanan ke Jepang. Penanganan corona di Jakarta terus dilakukan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melalui posko pemantauan COVID-19 menyediakan 8 rumah sakit sebagai rujukan dan pemantauan dari COVID-19. Dari 8 rumah sakit tersebut, lebih kurang 125 tempat tidur untuk ruang isolasi disiapkan. Sebagai bagian dari kesiapan DKI Jakarta, kami juga menyiapkan 8 rumah sakit rujukan yang akan menjadi rujukan kasus COVID. Di antaranya adalah yang sudah berjalan saat ini RSPI Sulianti Saroso, kemudian ada RSPAD Gatot Subroto, RSUP Persahabatan, RSUP Fatmawati, RSU Bayangkara, RSAL Minto Harjo, kemudian dari RSUD kita menyiapkan RSUD Cengkareng dan RSUD Pasar Minggu yang sudah disiapkan dan akan ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk kasus COVID-19. Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan surat edaran tentang dampak wabah penyakit virus corona terhadap perekonomian Bali. Surat edaran ini ditujukan bagi pelaku wisata untuk tidak serta-merta mem-PHK karyawannya. Sejak merebaknya virus corona, kondisi pariwisata Bali mengalami penurunan. Bukan hanya wisatawan dari Tiongkok, namun juga wisatawan asing lainnya juga berkurang yang mengunjungi Bali. Kondisi ini mengakibatkan adanya wacana merumahkan atau mengurangi jam kerja bagi karyawan di sektor pariwisata. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Bali menerbitkan surat edaran tentang dampak wabah penyakit virus corona terhadap perekonomian Bali. Tujuannya adalah agar tidak ada pemutusan kerja sepihak terhadap karyawan oleh perusahaan yang terdampak akibat wabah corona. Sebelumnya muncul wacana sejumlah perusahaan sektor wisata yang mengurangi jam kerja karyawan lantaran sepinya wisatawan. Ini kan gejala sesaat. Jangan karena ada masalah begini tiba-tiba hotel langsung PHK. Jangan dulu. Setelah unggul 2-0 di hari pertama, Jumat kemarin pasangan Christopher Rungkat David Agung Susanto akhirnya menjadi penentu kemenangan tim Davis Indonesia atas Kenya. Indonesia akhirnya menang dengan skor 4-0 sekaligus memastikan tetap berada di grup 2 dunia Piala Davis. Kalah 6-7 tiebreak 2 di set pertama, pasangan Indonesia Christopher Rungkat David Agung Susanto memaksakan pertandingan harus diselesaikan di set ketiga setelah keduanya mampu berbalik unggul 7-6 tiebreak 6 di set kedua. Di set penentuan, pertandingan kembali berlangsung ketat dan harus diselesaikan lewat tiebreak.
Tim Piala Davis Indonesia akhirnya memastikan kemenangan setelah servis keras dari Christopher Rungkat di penghujung pertandingan tak mampu dikembalikan dengan baik oleh ganda Kenya Ibrahim Diego Ismail Mzai. Selain tol Cikampek, macet libur panjang juga terjadi di kawasan Gadok Bogor. Reporter kami Putu Dia akan menyampaikan informasi terkini arus lalu lintas di sana. Ya, Dia, apakah ada pemberlakuan sistem buka tutup pada arus lalu lintas di sana saat ini? Ya, Tommy dan Angie, untuk pemberlakuan sistem buka tutup tadi di Simpang Gadok memang sempat diberlakukan, terutama pada pagi hari tadi pada pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Nikah massal sudah digelar, di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta AA sudah datang lebih tepatnya ke areal yang ada di Jalan Tamrin 10 sekitar pukul 7.50 malam, di mana ketika masuk langsung memberikan sapaan hangat, sapaan seperti biasanya kepada masyarakat. Tampak antusiasme khususnya para pengunjung yang ada di area Tamrin ini sangat luar biasa, di mana mereka selain berserveria dan mereka juga saling menyapa, di mana ini menunjukkan bahwa di akhir tahun ini masih ada sapaan hangat, khususnya sapaan untuk menjelang tahun baru, khususnya tahun baru 2019. Terkait dengan acara, tadi kira-kira 5 menit yang lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat memberikan kata sambutan, lebih tepatnya yang ada di panggung belakang saya, di mana dalam kata sambutan ini, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa kiranya dari acara nikah massal ini akan menjadi tradisi reguler, lebih tepatnya tradisi yang akan digelar tiap tahun. Jadi rencananya mungkin tahun depan, tahun 2019, tahun 2020, 2021 nanti akan digelar nikah massal yang secara terus-menerus. Selain menjadi tradisi, ini juga menjadi komitmen khususnya dari Pemprov DKI Jakarta agar memberikan ruang khususnya bagi pasangan yang akan menggelar nikah massal agar mereka memiliki dokumen yang sah, yang dikatakan dokumen hukum, baik dari yang mungkin nikah secara nikah massal maupun dari yang nikah itsbat. Total ada 557 pasangan, terdiri dari 336 pasangan yang menggelar nikah itsbat dan 221 pasangan yang menggelar nikah massal. Dari pantauan kami di lapangan, acara sendiri tadi sudah dimulai, di mana ijab kabul sudah digelar mulai pukul 7.30 malam. Jadi sudah mulai digelar, di mana satu persatu khususnya dari pemuka agama sudah menggelar ijab kabul, di mana dilakukan secara bergantian. Tampak antusiasme para pasangan dan kegembiraan mereka, di mana mereka sendiri selain mendapatkan kesempatan untuk nikah massal secara gratis, dari Pemprov DKI Jakarta juga memberikan bingkisan berupa selain souvenir, dan juga Pemprov DKI Jakarta juga memberikan uang sebesar Rp500.000 yang sekiranya nanti akan menjadi bekal atau bisa dikatakan sebagai mungkin tabungan buat mereka. Memang jumlah ini tidak seberapa, tapi yang pasti ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan uang Rp500.000, itu bisa terkatakan bahwa pemerintah memberikan apresiasi sangat luar biasa dengan memberikan dana, di mana itu saja akan menjadi kenang-kenangan khususnya bagi para pasangan baru yang terkait dengan menebalnya kabut asap akibat pembakaran lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Ini memang siang hari tidak terlalu terasa untuk kabut asap sendiri, karena untuk pengakuan dari warga sekitar untuk dampak ataupun efek dari menebalnya kabut asap ini lebih terasa ketika sudah menjelang sore hingga pagi hari. Tepatnya dimulai pada pukul 8 malam sampai dengan 10 pagi baru kabut asap ini lebih terasa untuk menghalangi pandangan ataupun jarak pandang dari warga sekitar. Dan di siang hari ini seperti biasa warga Kota Palembang, Sumatera Selatan ini beraktivitas normal seperti biasanya, tidak ada sedikit pun yang berbeda. Namun dari Pemprov Sumatera Selatan itu selalu menyarankan ataupun menghimbau untuk warganya itu selalu menggunakan masker untuk mengantisipasi kabut asap yang bisa mengganggu saluran pernafasan. Suasana di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat masih mencekam. Kawasan pertokoan dan perkantoran pun masih ditutup. Ya, ada Melisa Lolindo yang akan melaporkan situasi terkini. Silakan Melisa. Ya Niko, hingga saat ini jalur atau lalu lintas baik di sekitar Sabang, tepatnya di perempatan Sabang, kemudian arus lalu lintas di Sarinah, perempatan Sarinah untuk sementara ini ditutup. Jadi pengendara atau orang yang ingin melintas di jalur ini untuk sementara tidak dapat menggunakan jalur ini karena jalur ini harus steril karena masih dilakukan